Halo, dengan saya Andriansa di sini atau biasa dipanggil Aan. Di video kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan topologi PMP atau point to multipoint dan cara mengkonfigurasinya. Oke, di sini saya sudah memiliki dua unit radio Cambium ePMP Port 180 dan satu access point CN Pilot R190W. Untuk ePMP Port 180 ini adalah generasi kedua dari seri ePMP Integrated Radio Modules. Produk ini memiliki bentuk yang cukup ramping, tapi bisa memberikan kinerja yang luar biasa, memiliki antena gain 16 dBi integrated. Kenapa disebut integrated? Karena di dalam satu produk sudah include dengan antena di dalam produknya. Berbeda dengan tipe sebelumnya yaitu ePMP 1000 yang belum include antena pada perangkatnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekarang kita langsung saja config untuk simulasi PMP atau point to multipoint-nya. Oke, sekarang kita lanjut konfigurasi untuk di sisi link TPL, untuk di sisi link radio, maksud saya di radio link utama. Sebelumnya kita crimping dulu satu kabel dan masukin ke radio link utama yang akan kita setting. Lalu pada PoE kita masukin slot atau kita colokin ke slot PoE nya yang PoE, dan butuh satu kabel lagi untuk kita konfigurasi. Masukin ke slot sampingnya, ke port sampingnya, kemudian masukin ke laptop. Oke, kemudian kita buka menu control panel ya, control panel pada laptop. Lalu pilih network and internet, kemudian network and sharing center. Pilih change adapter setting. Nah, pada pilihan Ethernet klik dua kali, kemudian properties. Lalu pilih protokol Internet Protocol version 4 atau TCP/IP versi 4. Klik dua kali, lalu akan muncul halaman IP address seperti ini ya. Untuk IP defaultnya radio Cambium ePMP 180, dia IP-nya itu di 169.254.1.1. Karena IP radio defaultnya 1.1, maka pada laptop kita ganti belakangnya jadi 1.3 ya, supaya tidak bentrok dianya. Kemudian oke, di close. Lalu kemudian kita buka tab browser. Selanjutnya kita buka tab menu baru ya. Kita ketikkan IP default radio. Oke. Nah, maka akan muncul tampilan utama seperti ini ya. Untuk username dan password defaultnya itu admin dan admin. User admin, passwordnya admin. Kemudian enter. Karena sebelumnya saya sudah sempat men-setting untuk link utama, ini bisa kita reset terlebih dahulu ya, agar kita setting dari awal kembali. Oke, kita tunggu resetnya. Kemudian setelah di reset, kita bisa langsung reboot device ya, reboot device. Oke, langsung disubmit aja, kita tunggu sampai radio aktif kembali. Sambil menunggu kita bisa tes ping ke perangkat radio itu dengan mengetikkan ping 169.254.1.1. Ini IP defaultnya radio ya. Kita bisa nambahin min T agar hasil pingnya lebih panjang. Oke, di sini sudah kelihatan ya, pingnya sudah replay.
Oke, selanjutnya kita buka kembali tab menu browser kita. Di sini kita refresh saja ya. Oke, dia akan muncul tampilan awal lagi. Loginnya masih sama, admin. Kita lihat apakah sudah ke-reset. Oke, di sini sudah ke-reset ya, semuanya di settingan default. Maka selanjutnya kita pilih ke menu quick start. Karena radio yang di sini di sisi kanan saya ini akan kita setting sebagai link utama, maka pilihan radio mode-nya itu di access point. Pilihan radionya mode di access point. Terus drive mode-nya itu di IPTV master. Country-nya pilih outer. Kenapa harus outer? Supaya frekuensi carrier-nya ini akan kebuka lebih banyak dia nantinya. Kemudian frekuensinya kita tentuin dulu frekuensinya yang mudah diingat aja, karena ini bakalan sama nanti untuk di sisi kliennya. Jadi untuk link utama dan sisi klien itu frekuensinya harus sama ya. Kita pilih 5000 MHz aja. Terus SSID-nya yang mudah diingat. Ketikkan link utama atau apa yang mudah diingat, karena ini dia radio link utama, kita bikin link utama aja SSID-nya. Device name bebas mau dirubah atau enggak. Kemudian pada IP segment kita pilih yang statik. IP address-nya kita ganti menjadi 10.10.10.3. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, di sini IP 10.10.10.3 ini dapatnya dari mana? Ini IP dapatnya dari router MikroTik. Sebelumnya saya sudah men-setting IP pada router MikroTik untuk radio, laptop, dan radio klien serta access point. Jadi untuk gateway pada router MikroTik itu berada di 10.10.10.1. Router MikroTik sendiri di IP-nya 10.10.10.2, maka untuk radio link utama kita berikan 10.10.10.3. Kemudian gateway-nya kita masukkan dia 10.10.10.1, gateway yang didapat dari router MikroTik. Kemudian pada menu sebelahnya wireless security, biarkan saja dia di WPA2. Kemudian kita rubah passwordnya yang mudah diingat. Di sini saya sudah memasukkan password saya sendiri ya. Oke, langkah selanjutnya klik save pada menu ini. Pada tombol ini kita klik save. Yes, submit. Kita tunggu hasil applying-nya. Oke, sudah selesai, maka selanjutnya kita reboot kembali device-nya untuk memastikan dia settingannya sudah masuk apa benar. Kita bisa tes ping kembali agar tidak menunggu terlalu lama. Oke, di sini sudah kelihatan replay, maka bisa kita refresh kembali. Kita lihat hasil settingan kita. Oke, di sini hasil settingannya sudah masuk ya, SSID-nya sudah berubah menjadi link utama. Kemudian frekuensinya 5000 MHz. Kemudian access point mode-nya dia berada di IPTV master. Oke, sampai di sini konfigurasi pada link utama sudah selesai. Kita bisa lanjut untuk konfigurasi radio pada klien. Oke, di sini kita logout terlebih dahulu. Untuk pada klien kita ganti kabelnya.
Kita colokin dulu ke POE seperti kita setting link utama tadi. Lalu kabel yang untuk ke laptop kita pindah ke radio klien. Karena IP defaultnya masih sama, jadi kita tidak usah merubah pada control panel ya. Kita tidak perlu merubah karena IP defaultnya masih sama, kita biarin aja dia di settingan yang awal. Oke, kita tes ping dulu hasilnya gimana. Apakah dia sudah reply, radionya sudah aktif. Oke, di sini sudah kelihatan radionya sudah aktif ya. Maka bisa kita refresh menunya. Oke, untuk user dan passwordnya itu masih sama ya, admin. Dan di sini sebelumnya saya sudah sempat men-setting untuk radio kliennya, maka kita reset kembali. Resetnya ada di menu tools, kemudian backup and restore. Pada menu factory default configuration kita pilih reset, submit. Oke, setelah tekan tombol reset maka kita reboot device-nya. Kita tunggu hasil pingnya apakah dia sudah nge-reboot. Oke, di sini sudah kelihatan ya, radionya mati. Oke, tes pingnya sudah replay, maka akan kita coba refresh kembali. Kita tunggu sampai dia muncul ketampilan login pack. Oke, sudah muncul ya. Masukkan lagi admin password usernya. Di sini terlihat belum ke setting sama sekali ya, karena tadi kita sudah reset. Seperti link utama, kita pilih ke menu quick start. Karena di sisi klien itu berbeda settingannya pada link utama, di sisi klien kita pilih yang subscriber module. Kalau tadi link utama access point, kita pilih di klien yang subscriber module pada radio mode-nya. Kemudian pada drive mode-nya kita pilih yang IPTV master. Karena tadi drive mode yang link utama kita pilih IPTV master, yang di klien kita pilih driver mode yang IPTV slave. Jadi master dan slave ini tidak boleh tertukar ya, karena link utama itu master, di sisi klien dia IPTV slave. Oke, kita turun ke bawah, ini biarin bridge, kemudian IPS segmennya kita pilih static. Sama seperti tadi kita masukin IP yang didapat dari router MikroTik. Masukin IP di gateway yang didapat dari router MikroTik. Kemudian untuk subscriber module scanningnya kita bisa centang 40 dan 20 mHz aja ya yang defaultnya. Kemudian pada tab 20 mHz, ini tab 40 dan kita pilih yang tab 20 nya, kita cari dia 5000 mHz. Karena frekuensi yang link utama itu tadi 5000 kita setting, maka harus kita samakan untuk radio kliennya di 5000 mHz juga. Oke, kemudian kita lanjut ke wireless security nya. Untuk wireless security nya bisa kita add new IP. Kita masukkan SSID yang kita setting pada link utama tadi. SSID link yang kita setting untuk link utama, namanya link utama. Kemudian masukkan password
yang sudah kita buat pada link utama tadi. Jadi ini sangat berpengaruh ya, antara SSID, penamaan SSID dan password yang sudah kita setting pada link utama itu harus sama, agar link utama bisa saling berhubungan dengan klien atau PMP-nya itu nyambung gitu. Oke, kemudian di sini ada tanda seru, bisa kita klik aja, klik sekali, lalu save. Kemudian yes, submit, kita tunggu playingnya sampai selesai. Oke, jika sudah, kita reboot kembali. Kita bisa menunggu hasil rebootnya di sini pada menu command prompt. Oke, jika sudah replay, maka bisa kita refresh kembali pada web browser kita. Kita login kembali. Kita tunggu hasil settingannya. Oke, di sini hasil settingan kita sudah kebaca ya, dan dia sudah menyambung ke radio link utama, frekuensi 5000, kemudian channel bandwidthnya 20 MHz, subscriber modulnya kita pilih IPTV Slave. Kemudian di sini sudah kelihatan dia downlink RSL-nya sudah dapat 42 dBm, dan link quality-nya sudah 100%. Untuk mengecek RSL-nya, kita bisa ke menu tools. Pada home kita pilih ke menu tools, kemudian kita pilih yang e-login. Kita pilih menu ini, klik, maka di sini akan kelihatan dia RSL yang didapat dari point to multi point antar radio. Semakin kecil minnya, maka semakin bagus yang didapatkan radio. Jika semakin besar minnya, maka kualitas antar radio itu buruk, jelek gitu. Oke, sampai di sini kita tinggal lanjut menghubungkan akses point yang nyambung ke radio klien, agar nantinya kita bisa menikmati internet pada akses point klien. Oke, sampai di sini kita bisa logout dulu. Kabelnya kita pindah ke access point. Perlu diingat, pada konfigurasi access point kita masukkan dia ke port LAN 1, jangan di WAN, karena di WAN itu nantinya akan kita colokkan kabel dari perangkat radio klien. Oke, berbeda dengan radio Cambium ePMP port 180,
Untuk access point-nya sendiri dia IP default-nya di 192. Kita ganti dulu, buka control panel yang tadi, network and connection, properties, internet protocol versi 4 atau IP versi 4. Kemudian kita ganti IP-nya menjadi 192.168.11.1. Ini IP default-nya pada access point. Maka kita ganti belakangnya untuk laptop menjadi 3. Kemudian kita buka new tab, ketikkan IP default untuk access point 192.168.11.1. Oke. Maka dia akan tampil halaman login page seperti ini. Untuk username dan passwordnya masih sama seperti radio tadi, admin, dan passwordnya admin. Oke, karena sebelumnya di sini saya sudah sempat men-setting untuk access point-nya juga, maka kita akan reset terlebih dahulu ya. Di sini kita akan reset access point-nya. Oke, untuk resetnya dia ada di menu administration. Kemudian kita scroll ke paling bawah, di sini ada factory defaults. Maka kita klik factory defaultnya, kemudian klik OK. Kita tunggu. Oke, di sini dia minta reboot ya, reboot device. Kita reboot device-nya dulu, access point-nya kita tunggu sampai rebootnya selesai. Kita bisa melakukan hal yang sama seperti radio, test ping ke IP perangkat 192.168.11.1. Oke, di sini sudah kelihatan test ping-nya sudah replay. Bisa kita refresh web browsernya. Masukkan user dan password sama seperti tadi, admin. Oke, untuk konfigurasi pada access point client, yang pertama kita masuk ke menu tab network. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini pada one IP mode kita pilih yang statik. Pilih statik, kemudian masukkan IP address yang didapat dari router MikroTik. Oke, bisa mudah diingat ya, tadi untuk link utama itu IP-nya belakangnya 3, kemudian radio client belakangnya 4,
dan access point belakangnya 5. Kemudian subnet masknya kita masukkan 255.255.0. Lalu masukkan IP gateway-nya. Kemudian ketikkan DNS-nya. Kita masukkan DNS Google saja ya. Oke, sampai di sini kita save terlebih dahulu hasil settingan kita. Kita reboot kembali. Kita tunggu hasilnya. Oke, sudah kelihatan replay. Kita bisa refresh kembali pada web browser kita. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat SSID pada access point agar bisa terlihat wireless statusnya di laptop nanti ya. Caranya gimana? Kita masuk ke menu wireless, kemudian pada tab basic kita pilih multiple SSID, kemudian rename, masukkan nama sesuai dengan SSID yang akan muncul nantinya. Di sini saya akan membuat nama dengan internet kita. Oke, cuma nama multiple SSID aja yang dirubah. Selebihnya dibiarkan default saja, kemudian save and apply. Lalu jangan lupa memberi akses security pada SSID yang sudah kita buat. Selanjutnya kita pilih ke menu tab wireless security. Di sini sudah kelihatan SSID yang sudah kita buat tadi dengan nama internet kita ya. Ini biarkan dia WPA2 PSK. Di sini biarkan default saja, maka selanjutnya kita langsung ketikkan password yang akan kita masukkan. Di sini saya akan membuat password mungkin dengan coba lagi supaya mudah diingat. Passwordnya terserah dengan keinginan masing-masing, yang penting harus 8 karakter ya, bisa huruf dan angka. Oke, sampai di sini langsung kita save and apply. Oke, sampai di sini konfigurasinya sudah selesai. Kita sudah mengkonfigurasi radio link utama dan radio klien. Kemudian kita sudah mengkonfigurasi access point yang berada di klien juga. Langkah selanjutnya kita tinggal mencolokkan kabel-kabelnya saja. Oke, tinggal kita pindah-pindahkan kabel yang tadinya untuk config
yang nyolok ke laptop, maka kita pindahkan ke radio. Jangan lupa ya, radionya itu untuk akses pointnya itu maksudnya berada di port 1. Pindahkan di port 1, kemudian colokkan dari port 1 access point itu ke radio client. Radio clientnya kabelnya sudah kita tandain tadi ya, sudah saya tandain, itu berada di kabel merah ini. Colokkan ke port sebelahnya. Oke, di sini saya butuh satu kabel lagi. Satu kabelnya udah ada. Satu kabelnya ini dari link radio utama, link utama, masukkan dia ke router mikrotik. Router mikrotiknya yang di Ethernet 3 karena saya config-nya di Ethernet 3. Oke, sampai di sini kita tes dulu apakah sudah mendapatkan internet akses pointnya. Kita buka menu network and internet settingnya. Pada WiFi kita pilih SSID yang sudah kita setting tadi ya. Namanya itu internet kita. Oke, di sini kita connect kan. Oke, sudah connect. Di sini sudah berhasil connect ya. Kita tes ping terlebih dahulu. Ping ke IP Google terlebih dahulu. Oke, di sini sudah berhasil ya. Akses point yang kita setting tadi sudah berhasil menerima internet yang di-sharing oleh radio link utama. Kita tes speednya. Kita buka new tab, kita tes speed hasil bandwidth yang didapat dari link utama itu berapa ya. Oke, didapat bagus. Atau latensi bandwidth downloadnya kita mendapatkan 43,53. Kemudian untuk upload kita mendapatkan 31,68. Di sini kita sudah berhasil men-share bandwidth yang didapat dari radio link utama. Karena pada mikrotik itu tidak saya filter, bandwidth yang didapat itu dia 50 mega. Jadi di mikrotik nggak saya filter, jadi yang didapat pada radio kliennya itu sekitar 43,53. Jadi berkurangnya dia sekitar 7 mega. Mungkin karena pengaruh speed kali ya. Untuk pembagian bandwidth sendiri itu nanti akan ada tahapan konfigurasi selanjutnya, itu dari sisi router mikrotiknya sendiri ya. Sampai di sini kita sudah berhasil menggunakan topologi PMP dan access point untuk klien yang bisa langsung internet, bisa langsung berinternet ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat, dan sebelumnya terima kasih kepada Bang Andri Ya, terima kasih sudah memberikan informasi tentang bagaimana caranya konfigurasi internet. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan komen di bawah, dan juga jangan lupa di like dan juga di share video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dah.